Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala anbiya wal mursalin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami Ustaz Taufikna, sungguh sangat menarik apa yang tema yang disampaikan oleh Anton, bahwasanya apa benar, apa Islam, apa sanggup wong Yahudi dan orang-orang Nasrani masuk surga. Apa iso ya Pak Slamet? Apa iso? Ora iso kenapa? Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani dan lain-lain itu senantiasa menyekutukan Allah. Alhamdulillah. Maka dari itu, kalau kita melihat orang Yahudi Nasrani itu bawa kitab Injil, rekan-rekan itu depan itu, kita bersyukur. Ya Pak Terapi, aku promo. Ya. Maka dari itu kita harus senantiasa mesti kita awal diri itu baca pemayangan dari wong Islam yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu ya kita nyanyi keblok-keblok, nyanyi keblok, tapi mereka masuk neraka Tuhan. Innalladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina ulaika hum abada. Ya, soal sih kurang ngerti. Neng alam dunia niku awake dhewe hidup itu mau ngombe mambe. Kuwi pasti ya. Rabbil alamin. Ini surat Al-Baqarah yang ayat 121, yaitu tafsir, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberi kitab, yang membacanya secara sahih, mengikutinya secara baik-baik, dan mereka beriman kepada kewajiban beriman kepada Rasul Allah dan tercantum di dalamnya. Di antaranya para Rasul adalah tersebut Rasul penutup dan seterusnya. Ini kalau menurut pemahaman saya itu memang ini beriman, bertakwa, tapi ini yang untuk menyelewengkannya itu kok pemahaman saya itu tidak memenuhi syariat. Dan ini yang kadang-kadang saya berpikir antara kepahaman kafir dengan tidak menjalankan syariat itu kan berarti sama. Nah, terus kalau yang apa itu namanya untuk yakin kepada selain Allah itu perbedaannya tuh musyrik. Itu gimana itu Pak? Iya. Gimana ini saya bingung. Makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bingung kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih Abang yang memberikan undangan. Dalam hal ini kami ingat dengan tadi yang disampaikan, wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Membawa bekal kami
nek rumah mesti nggawa sami gitu ya. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, di sini kita sering dididik Allah digembleng supaya menjadi orang yang takwa. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim, yasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Cepet-cepet bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Di awal dia kendala kudu tobat terus. Cepatlah dari bangun tidur sampai kapan tidur mesti ono dosanya. Tetap juga sudah disampaikan ya, manusia itu al-insani tidak lepas dari salah dan hilang. Al-insani makhluk kotor manusia. Kalau kita sadar diri bangun tidur sudah duduk doa terus berbagai kegiatan. Mau tidur itu kalau belum istighfar ya Allah metani dari bangun tidur sampai tidur dipetani astagfirullahaladzim syukur ben sewu ya ben sewu bersolat istighfar 200 puteran itu kan ya insyaallah ya, dengan membayangkan dosanya aku bau bar letak bojoku, aku bar nyenengan anakku, aku bar ini dosa-dosa kita bayangkan. Kita bermaksud mungkin sedang emosi, mungkin sedang capek, itu kita aku saja dosa ya Allah, astagfirullahaladzim dosaku. Setiap mau tidur istighfar, terus kita bayar wong sing ndolimi kita, sing larake hatiku, ampunilah dia ya Allah, ampunilah dia ya Allah, ampunilah. Jadi pong ya awake dhewe nyuwun ngapura Gusti Allah, wong sing ndolimi awake dhewe dijaluke ngapura. Lha ini sama dengan setiap hari kita istiqomahkan. Memang berat ya, memang berat. Kalau sudah mengampuni wis maaf iki iso cek astagfirullahaladzim. Wah hati-hati paling ono ikhlas rindu. Ini subhanallah. Misalnya dengan sehari-harinya kita berusaha mohon taubat ya menuju surga, dan surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, disediakan untuk takwa, awake dhewe kudu menuju takwa ya, dengan bawa tangsang peka takwa itu insya Allah kita akan selamat ya, selamat dari siratal mustaqim untuk menuju surga Jannatul Na'im. Demikian, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Berikutnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak harus bertanya loh Pak Ustadz, saya lebih suka mendengarkan. Tapi kalau diminta bertanya ya saya bertanya. Saya bertanya mohon penjelasan ayat 123. Ayat 123. Ayat ini peristiwa kiamat, khususnya di padang mahsyar. Di dalam ayat itu yang terakhir adalah wala tanfa'uha syafa'atun. Ya, Ibnu Katsir mengatakan itu tidak ada manfaatnya syafaat. Walahum yuzalun, dan mereka tidak mendapat pertolongan. Wala tanfa'uha syafa'atun, tidak ada manfaatnya. Pertanyaannya, ayat ini berlaku khusus Bani Israel atau berlaku juga pada umat Islam? Walakan Pak Syafaatun itu berlaku Bani Israel atau berlaku juga umat Islam? Berlaku khusus atau umum ayat ini? Ayat khos atau ayat umum? Yang kedua, di Ka'bah di Masjidil Haram itu banyak larangan-larangan. Di antaranya adalah tidak boleh menumpahkan darah. Saya pernah melihat sejarah orang-orang Syiah itu di sana tembak-tembakan, pernah terjadi itu, menumpahkan darah. Pertanyaannya, Syiah itu Islam atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kaum Yahudi dan kaum Nasrani di masa lampau mengimani Nabi Musa dan Isa dengan kitab Taurat dan Injilnya akan masuk surga. Dalam kitab ini adalah Yahudi dan Nasrani. Secara hukum Indonesia tidak ada.
karena yang ada Katolik dan Kristen. Nah, beda prinsip pilnya itu apa? Yahudi dan Nasrani, Nasrani yang di dalam kitab itu dan Kristen dan Katolik di Indonesia yang diakui agamanya dari Departemen Agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan untuk pengawasan kita. Untuk yang online, kalau ada yang bertanya silakan ya. Bapak Ibu yang online ditunggu pertanyaan, silakan. Baik, jadi dari kalimat yang saya sampaikan ini sebenarnya ini tafsir Quran ya, dari surat yang ada dalam genggaman Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi memang sering kali saya sampaikan di waktu yang lalu di tempat ini, Allah turunkan kitab Taurat kepada Musa alaihissalam. Kemudian itu waktunya adalah 40 malam. 30 malam full di bulan ini, Dzulqa'dah ini adalah proses 30 hari menurunkan kitab Taurat. Ditambah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu 40 hari menurunkan kitab Taurat yang tidak sebut Al-Quran, ya. Intinya dari 40 malam Allah berikan tuntunan pedoman hidup kepada Bani Israel. Kita sebut biasanya dulu kita menerangkan Ten Commandments. Ya, masih ingat ya? Yang pertama apa? Bapak Ibu masih ingat Ten Commandments pertama? Ingat ya? Ini Bu Mutia ya. Apa yang pertama ingat? Percaya pada Allah yang Esa. Itu yang pertama, tauhid. Ten Commandments itu adalah percaya pada Allah yang Esa dan juga melaksanakan seluruh perintahnya. Apa itu artinya? Takwa loh. Iman takwa itu. Belum ada sholat, belum ada zakat, infak, belum ada itu. Seperti yang Al-Quran. Ada voluntary, artinya memberikan kepada kaum miskin, tidak boleh membunuh, tidak boleh memperkosa. Itu ada di Ten Commandments tadi itu, ya. Tapi perintah resminya lebih terisi adalah di Quran semuanya. Jadi Ten Commandments tadi itu dikemas, masuk kitab Zaburnya Daud, masuk ke Injilnya Isa alaihissalam, dan masuk Quran yang sudah sah, tidak bakal bisa dirubah lagi. Tapi ibu mencari Ten Commandments di Taurat, di Injil, Perjanjian Lama, itu sudah kabur semuanya, ya, sudah kabur semuanya. Nah itulah dia masuk surganya Allah. Yang waktu itu yang masih mengerti dengan Taurat, diatur dan Injil. Ya. Sekarang sudah nggak iman, maka kata ini antara beriman dan tidak beriman banyak yang tidak beriman. Ya, di zaman sekarang ini. Jadi kalau kita besok, insya Allah kita menjadi ahli surga, amin. Kita doakan kita menjadi ahli surga, amin. Kita ketemu bangsa Yahudi, bangsa orang-orang Nasrani sana, tapi yang masih imani kitab yang asli, yang sah. Ya. Jadi kalau ada kekuatan lain yang dipercaya, berarti itu musyrik ya, kemudian musyrik. Jadi itu banyak yang sekarang ini dunia adalah Tuhan, harta adalah Tuhan, tahta adalah Tuhan sekarang ini. Jadi, itu yang dimana oleh Yahudi dan Nasrani sekarang itu. Islam enggak, Islam tidak cinta harta yang berlebihan enggak. Ya, Islam apa adanya. Ya. Kalau kita paham bahwa semakin banyak harta itu akan semakin memberatkan pertanyaan kubur itu. Ya. Karena Nabi itu dalam sabdanya mengatakan, ya Allah, kumpulkanlah aku ini dengan orang-orang miskin selalu. Karena saking takutnya gitu. Gimana Abdurrahman bin Auf itu segera membuang semua hartanya untuk negara ini, tapi bukan malah tambah Al-Quran, tambah juga. Sekarang ada juga masalah yang di Turki itu, semua usahanya diberikan kepada masyarakat, enggak makin miskin makin kaya. Ya. Sekarang ada juga namanya Trimo. Ya, Trimo itu semua dikasihkan, mobil dikasihkan, mobil dikasihkan, semua mobil dikasihkan. Orang tambah miskin, tambah bingung dia. Ya Allah, tambah bingung kami ini kok malah begitu banyaknya. Ya. Nah ini Pak Hamus S mau ke sana.
Turun panggung ya. Rencanakan. Nah, rencanakan. Mumpung sekarang posisinya nyaman ya, rencanakan. Tonton waktunya kapan kita rekreasinya, Pak. Nah, ya. Oke. Kemudian topik sisipan dari Pak Ketua MSI, Pak Arison tadi itu, judi misalnya ya, itu bagus. Pernah berapa kali kita sindir di sini gitu, ya. Kalau topik ini kan, ya Pak Menteri kan nggak bisa berubah ini kan, ya, berurutan sampai 30 juz loh, mampu nggak kita? Jiwa raga kita mampu nggak? Membaca tafsir sampai 30 juz? Ini baru juz 1, ini baru soal Baqarah. Nah, ketika terjadi futur tuh sedikit jenuh, bosan kok takbir terus, ya kita selingan. Tadi Pak Rusur usulnya adalah judi. Nah, nanti yang ceramah mungkin Mbah Haji masa judi, ya, atau Ibu Hajah, Bu Ustazah. Nah, silahkan diatur waktunya kapan mau bicara judi, ya, dikasih di sini. Ya, judi ya. Ya jadi ya, atau Pak Yai Suleiman juga, ya. Diatur Mas Latif, mana Mas Latif diatur waktunya ya. Untuk seringan juga, mungkin begitu Pak. Atau Pak Arison sendiri, Pak Arison bisa? Pak Arison? Bisa ya? Nah, mengisi kajian judi bisa begitu Pak? Sisi Pak? Sisi Pak, biar gak seru, biar gak futur. Ya. Nah, silakan ya satu. Jadi tafsirnya berhenti sebentar, 1 kali ada selingan. Ya. Jadi kita akan bicara 30 juz dulu, baru Al-Baqarah belum 286 ya. Kita iman kita diuji di sini. Iman kita kuat ya, bicara tafsir sampai 30 ini. Nah, kita akan diuji di sini. Ya. Ya. Kemudian ayat 103, syafaat untuk Bani Israil atau umat Islam kira-kira. Saya tanya kepada jamaah, kira-kira yang dikatakan Pak Kiai Suleiman tadi itu tidak ada lagi syafaat ya di Yaumul Masar, kecuali siapa yang dapat syafaat? Yang memberikan syafaat Rasulullah. Untuk siapa? Syafaat Rasulullah. Umatnya yang gimana? Yang tidak melakukan bid'ah, ya, dia digiring oleh Rasulullah untuk masuk ke Telaga Haud, minum air Telaga Haud, ibu ya, nggak tadi ya, dengan bid'ah yang dolalah. Tidak hasanah tidak apa-apa lah, tapi dolalah hati-hati. Ya, jangan bukan nanti nggak boleh diusir sama Rasulullah untuk keluar dari Telaga Haud. Kamu bukan umatku yang benar. Apa yang kerjakan ya? Kalau kita baca hukum subuh banyak saya Pak Rahmat yang bilang banyak komentar itu Pak Samuel. Ya, jadi dan Nabi protes, ya Allah itu kan umatku, engkau nggak tahu kata Allah, nggak tahu apa yang dibuat dia sepeninggalmu Muhammad banyak orang yang bid'ah, itu umatmu juga. Nah, jadi nggak menggunakan hadis taraktu fikum amrani wa tadilu maka sobihima, ya. Kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW. Pegang 2 pusaka itu, ya, yaitu Quran dan hadis Nabi yang sahih. Itu ya. Jadi Bani Israil jelas bukan umat Islam, kecuali yang beriman pada kitab Taurat yang masih bawa Musa ya, dan sayapnya Musa itu masih dapat syafaatnya. Kemudian Pak Yai sampai tadi Nasrani dan Yahudi. Nasrani ada gambar di sini, tapi Yahudi ini sudah mulai ada beberapa cabang. Saya banyak cerita dari teman, terutama berpusat di Manado ya Pak Yai Iman. Apa itu museum Yahudi, ada buku-buku Yahudi. Siapa yang belajar tentang Yahudi di situ, dan banyak bentuknya di situ masuk Yahudi banyak. Nah ini belum ada, ini legal. Pemerintah berani nggak membubarkan seperti ini? Ini legal. Maksudnya dia berani. Repotnya sudah bercampur politik Pak ya itu Mas. Sehingga pemerintah kurang ada berani membubarkan itu. Ya, karena itu pendukungnya pemerintah ketika Pilpres dan macam-macam. Ini yang dikatakan umaroh yang tidak adil. Ya, maka tunggu kehancurannya. Ada 4 yang akan menghancurkan negara. 1, umaroh yang tidak adil. Wa akhir umaroh.
Nah, jadi orang yang kedua adalah yang orang kaya yang bersedekah, ahli sedekah. Yang ketiga doanya fuqara, yang terakhir ilmunya ulama. 4 ini akan menjadi pusaka negara. Tapi kalau sudah mulai tidak adil, macam-macam, negara akan hancur. Itu Nabi katanya. Barangkali itu ya, cukup barangkali. Ada yang kurang-kurang nanti kita minggu depan kita ketemu lagi. Ya, nanti pengurus sambil jalan. Barangkali itu dari kami mohon maaf kiranya kalau ada kekurangan. Usiku wa nafsi kita Allah takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.